kali ini beruntung sekali kita berada di Museum Pupurwa, sebuah museum budaya dan seni tradisional yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang. Untuk mengetahui apa saja di dalamnya dan isinya lebih detail, klik terus ya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suarjono SEMM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Yang jelas, saya berasal dari orang desa yang jauh dari kota, menuntut ilmu mulai SD, SMP, SMA di Yogyakarta sampai kuliah S1 di Yogyakarta. Kemudian tahun 1996 saya mengadu nasib untuk mengais rezeki di Kota Malang. Dan perlu kami sampaikan, saya adalah orang yang paling diuntungkan karena saya lahir di kota pendidikan, kota budaya, dan saya mengabdikan diri saya setelah saya dewasa juga di kota pendidikan, kota budaya di Malang. Nah, ini kan merupakan keberuntungan buat saya. Saya sebelum pindah ke Malang untuk CPNS, saya di Jogja mulai pendidikan SMA, SMP itu memang saya sudah berkecimpung di dunia seni. SMA saya main ketoprak. Senior saya Pak Joko Stiono itu mereka yang mengenalkan saya kepada masyarakat di Kota Malang bahwa saya bisa MC. Itu akhirnya alhamdulillah saya diterima di Malang untuk kegiatan-kegiatan MC manten, mulai siraman, kemudian malamnya biasanya midodareni serah-serahan, paginya akad nikah, kemudian panggih, resepsi, alhamdulillah. Dan perlu kami sampaikan saat itu, gaji saya 1 bulan dengan saya dapat 1 paket itu lebih banyak saya dapat 1 paket. Kami punya 1 museum, yaitu Museum Pupurwa. Ini jarang dipunyai oleh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dan bahkan di Indonesia. Dan juga punya museum pendidikan. Untuk Museum Pupurwa sendiri, perlu kami sampaikan bahwa dengan perkembangan zaman yang anak-anak kita milenial yang mohon maaf sekarang ini sudah melupakan budi pekerti, sopan santun, mohon maaf kalau kita menyuruh anak-anak kita aja terkadang hanya dikasihkan dengan tangan kiri. Padahal kalau budaya kan sopan santun harus pakai tangan kanan. Masih mendingan kalau dikasihkan. Terkadang dilempar, Pak. Tahu budaya. Makanya ke depan kami akan manfaatkan museum kami, dan alhamdulillah di sana juga ada semacam studio mini lengkap, ada gamelannya, dan alhamdulillah ruangannya juga terpenuhi, sound system ada. Nah, ke depan kalau sudah tidak ada pandemi lagi, kami akan jadwalkan kepada anak didik kita, dan ke depan juga akan kami kasih 1 pakeliran. Adik-adik kita mulai SD, SMP, kita jadwal. Mereka mengadakan latihan gamel atau nabuh gamelan, karena sekarang ini sudah punah. Kita mau nyari pengerawit, penabuh gamelan yang mohon maaf usianya remaja itu hampir sudah tidak. Perlu diketahui juga bahwa
sekarang ini dengan generasi milenial, mereka sudah tidak mengefek lagi terhadap kesenian Jawa, mungkin juga kaitannya dengan jadilan, kemudian bandengan, yang tidak menutup kemungkinan nanti juga akan diserobot oleh negara-negara tetangga kita. Nah, tantangan kita, kenapa adik-adik kita itu tidak suka terhadap kesenian itu, kurang minat terhadap kesenian itu, mungkin perlu kita kaji, kita gali bahwa mereka harus dikenalkan tidak hanya secara visual menontonnya saja. Nah, makanya nanti ke depan, karena kemarin juga dikala saya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, saya mengangkat konten lokal malah. Kami pernah membuat lomba penulisan karya 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Nah, nanti selama saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, kami akan membuat sebuah lomba penulisan tentang literasi kesenian yang ada di Kota Malang. Nah, ini bagaimana ceritanya, kemudian awalnya mereka ada bandengan, pasti ada ceritanya. Dan harapan kami juga teman-teman budayawan sepuh, nanti jangan pelit terhadap informasi itu. Ayo kita duduk bareng untuk memberi penerangan, untuk memberi pendejernian kepada generasi kita, anak cucu kita, agar mereka. Malang itu kan kota pendidikan, kota budaya, kota pendidikan nasional bahkan internasional. Nah, harapan kami untuk muatan-muatan lokal juga selalu kami tambah dengan perkembangan zaman. Untuk seniman dan budayawan itu juga nanti akan kami pakai untuk mereka bisa mengajar. Caranya bagaimana? Kami nanti akan membuat sebuah kurikulum muatan lokal, di mana insya Allah ini baru pertama di Indonesia. Kami akan buat kurikulum muatan lokal toleran, kurikulum toleran, kota bertoleran. Nah, ini belum ada ini insya Allah, baru di Kota Malang ini. Jadi kita harus pahami bahwa kita dilahirkan di dunia ini ya. Kita sudah membawa bakat, kemudian apa yang saya bisa, cuma kan lingkungan itu mengarahkan. Ya. Kemudian kalau kita kembali lagi, kita itu belajar budaya, belajar berkesenian, belajar Jawa, ya, belajar Jawa. Insya Allah kalau kita resapi, kita dalami, Jawa, budaya, kesenian itu sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Di dalam tataran Jawa, budaya, kesenian, itu kita diajari sebuah unggah-ungguh, sopan santun, harus menghargai dan sebagainya. Nah, terkadang kita bagaimana sih? Karena makanya mohon maaf, kadang ada orang yang berpendapat bahwa ya mendingan anak saya agak bodoh sedikit tapi sopan santunnya punya, ya itu lebih bisa diarahkan daripada pinter tapi nggak punya unggah-ungguh. Nah, itu yang harus kita mantapkan bahwa mohon maaf tapi saya yakin ya, kalau mereka, adik-adik kita, anak-anak kita itu mulai dini sudah diajari budaya, diajari berkesenian, diajari Jawa, tadi toleransi tadi, insya Allah kita akan bisa.
Yang jelas Malang ini kan semboyannya untuk Indonesia dan dunia. Nah, makanya kita juga harus membuat sebuah hak paten ataupun muatan lokal kita bahwa di Malang ini kota pendidikan yang berbudaya, kota pendidikan yang berbudaya dan berkesenian. Makanya ke depan harapan kami, karena pendidikan yang kita terima di sekolah itu kan jikalau nanti kita dewasa tidak mutlak kita pakai untuk hidup kita bermasyarakat, mencari mengais rezeki. Pasti hidup sosialisasi masyarakat itu yang paling utama. Kalau kita sudah mempelajari budaya, mempelajari seni, akhirnya kita tahu budi pekerti, unggah ungguh ya, dengan sesama, dengan atasnya yang Pak Sepuh. Lah itu nanti akan tertanam.